Bab 1233. Bersedia melakukan segala hal. Warrior yang melihat gadis cantik ini cukup lama, lalu berkata, "Aku akan membiarkan kalian hidup." Selesai berkata, dia memutar badan berjalan keluar. Halfayun di samping pun segera mengikuti dari belakang. Saat ini, gadis cantik tersebut mendadak muncul di depan warrior yang lalu pelan-pelan berlutut dan berkata, "Kamu adalah penerus leluhur pendiri, kami bersedia tunduk padamu." Para kultivator pedang di samping juga terbang ke depan warrior yang lalu berlutut di depannya. Warrior yang melihat semua orang lalu berkata, "Kalian tidak ingin tunduk padamu, melainkan ingin aku membawa kalian keluar. Kamu membawa kami keluar, kamu akan tunduk padamu." Gadis cantik menatap warrior yang bagi mereka, asalkan bisa keluar dari sini, mereka bersedia melakukan segala hal. Tidak perlu. Selesai berkata, warrior yang langsung berjalan keluar. "Kenapa?" teriak gadis cantik tersebut. Warrior yang menghentikan langkah kaki dan berkata, "Apakah kalian tahu kenapa aku datang berdiskusi dengan kalian? Karena awalnya aku ingin membawa kalian pergi, tapi sayangnya kalian tidak memilih untuk berdiskusi denganku, malah memilih perampasan raga. Waktu kalian memilih perampasan raga, kalian sudah merupakan musuhku. Aku bisa saja membunuh kalian, tapi karena Wuji tidak membunuh kalian. Tapi, kalian harus bertanggung jawab atas pilihan kalian sendiri." Selesai berkata, warrior yang dan Halfayun pun menghilang dari luar istana. Di dalam istana, mereka semua pun putus asa. Penjara. Karena mereka akan terkurung di sini selamanya, dan harus terus mencari orang perampasan raga, agar bisa bertahan hidup di sini. Putus asa, lalu muncul harapan, dan akhirnya putus asa lagi. Gadis cantik tersebut melihat luar istana cukup lama, lalu berkata, "Semuanya, aku tidak ingin hidup seperti ini lagi. Sampai jumpa." Selesai berkata, mulut gadis cantik itu mengalir darah, mata tetap terbuka melihat keluar, tapi sudah tidak bernyawa. "Semuanya, sampai jumpa." Terdengar kembali suara, dan satu orang pun kembali bunuh diri. "Sampai jumpa, sampai jumpa, sampai jumpa." Sekitar 30 detik kemudian, sudah tidak terdengar suara napas, suasana menjadi hening. Di luar istana, warrior yang menghentikan langkah, berpikir sejenak lalu menggeleng kepala melanjutkan perjalanan. Mereka semua memiliki kekuatan yang lumayan, ujar Halfayun yang ada di samping warrior yang. "Iya, aku tahu," ujar warrior yang. "Orang-orang ini dulu semuanya adalah pendekar kaisar, jiwa pedang rata-rata alam ketiadaan. Terutama gadis cantik itu, satu orang bisa mengalahkan beberapa pendekar kaisar. Kenapa kamu tidak menerima mereka, atau memurnikan mayat mereka menjadi monster pedang?" tanya Halfayun. Warrior yang berkata, dikurung selama jutaan tahun, membuat mereka sudah kehilangan martabat dan pendirian seorang kultivator pedang. Asalkan bisa bertahan hidup, mereka bisa terus menjatuhkan harga diri. Tentu saja, semua orang menghalalkan segala cara untuk bertahan hidup. Tapi aku tidak memerlukan orang seperti ini. Orang seperti ini hanya akan membawa pengaruh negatif pada Liga Pedang. Ditambah mereka sering perampasan raga, kekuatan tidak ada kemungkinan meningkat, jadi mereka ke depannya ingin bertahan hidup hanya bisa terus mencari orang untuk perampasan raga. Halfayun mengangguk kepala dan berkata, "Kenapa tidak dijadikan puppet saja?" Warrior yang menggeleng kepala dan berkata, "Dulu aku merasa bisa membuat puppet sebanyak mungkin, tapi belakangan ini aku menyadari, itu hal yang tidak mungkin.
setiap pupet berhubungan dengan kekuatan rohku. Jika pupet semakin banyak, kekuatan rohku akan terkuras banyak, sama seperti sekarang, ditambah dengan pupet sebelumnya total ada 20 pupet, semuanya pendekar kaisar. Jika membuat lagi aku takut bisa gila. Pas saat membuat 4 pupet dia sudah menyadari masalah ini. Ini yang membuat dia merasa sangat disayangkan, karena ini menandakan dirinya paling banyak bisa memiliki 20 pupet. Tentu saja, seiring kekuatan meningkat, kekuatan roh meningkat, pupet bisa bertambah banyak. Jadi, dia harus meningkatkan tingkatan alam. Tingkatan alam adalah akar dari segalanya. Saat ini, warrior yang mendadak menoleh kepala melihat Halfa Yun dan berkata, "Sebelumnya mencubit dagumu itu bukan sengaja, maaf." "Jadi sengaja," ujar Halfa Yun sambil memandang warrior yang. Warrior yang pun kaget, ingin menjelaskan. Dan di saat ini, Halfa Yun berkata, "Tidak perlu menjelaskan, aku tidak semanja itu." Warrior yang mengangguk kepala dan berkata, "Bagaimana kondisi ibu dan adikmu?" "Baik-baik saja." Halfa Yun diam sejenak lalu berkata, "Untuk sementara baik-baik saja. Tapi kami harus segera pergi kapal laut kota Guanhai sebelum kembali ke keluarga Yun. Karena kapal laut ini pulang, masalah aku membunuh Tar dan Yun pasti akan terungkap keluar. Sampai saat itu, ibu dan adikku." Warrior yang berkata, "Mengeri, setelah semua masalah di sini diselesaikan, aku akan menemanimu pergi ke keluarga Yun, sekalian melihat wilayah rahasia." "Terima kasih," ujar Halfa Yun sambil memandang warrior yang. Warrior yang tersenyum dan berkata, "Aku ini agar kamu bisa membantuku, jadi tidak perlu terlalu terharu." Halfa Yun melihat warrior yang sekilas dan berkata, "Aku dulu pernah mengutus orang menyelidikimu, kamu berbeda jauh dengan yang aku bayangkan. Memangnya aku adalah orang yang bagaimana di bayanganmu?" ujar warrior yang sambil tersenyum. "Aku bilang ya, tapi kamu tidak marah, kan?" ujar Halfa Yun. "Tidak," ujar warrior yang sambil tersenyum. Halfa Yun berkata, "Dari hal-hal yang kamu lakukan sebelumnya, aku merasa dirimu sangat tidak dewasa, tidak berotak, gegabah dan angkuh. Intinya, dalam bayanganku kamu adalah orang yang kasar, tidak pantas menjadi ketua Liga Pedang. Karena kamu tidak ada rasa kebersamaan, bertindak hanya sesuai keinginan sendiri. Orang sepertimu tidak akan hidup lama." Tapi, muka warrior yang menjadi murung. Halfa Yun melihat warrior yang sekilas, berkata dengan nada kecil, marah. "Tidak. Tapi menurutku, kamu boleh langsung mengatakan kalimat di belakang tapi," ujar warrior yang. "Baik." Halfa Yun pun tersenyum dan berkata, "Tapi, beberapa hari ini bersamamu, aku menyadari kamu orang yang cukup teliti, banyak hal yang kamu lakukan sudah melalui pemikiran yang matang. Lalu, dalam menyelesaikan masalah juga tidak hanya menggunakan kekerasan. Tentu saja, hal yang bisa diselesaikan kekerasan, kamu akan menyelesaikan dengan kekerasan. Kelihatan seperti sangat kasar tetapi sebenarnya ini adalah cara terbaik dan tercepat untuk menyelesaikan masalah." Warrior yang pun tersenyum dan berkata, "Kamu ini sedang memujiku." Halfa Yun memandang warrior yang, berkata dengan serius, "Pasti ada banyak wanita yang suka padamu, kan?" Warrior yang tercengang sejenak lalu berkata, "Kenapa menanyakan pertanyaan seperti ini?" Halfa Yun berkata, "Sebagian besar master memiliki sikap sombong pada yang lemah, tapi selama ini bersamamu, kekuatanmu lebih kuat berkali-kali lipat padaku. Bisa dikatakan, aku orang yang super lemah di depan hadapanmu. Tapi, sepanjang perjalanan,
kamu sangat menghormatiku, tidak bersikap sombong. Sama seperti tadi, kamu meminta maaf padaku karena mencubit daguku. Sebenarnya kamu tidak perlu minta maaf, walaupun kamu tidak minta maaf aku juga harus berterima kasih padamu, karena kamu menyelamatkanku. Tetapi, kamu malah meminta maaf, ini menandakan aku dan kamu adalah setara. Warrior yang melihat Halfa Yun sekilas dan berkata, kamu berpikir cukup jauh juga. Wanita biasanya berpikir lebih jauh. Halfa Yun berkata, Master kuat menjadi penguasa, ada kekuatan barulah pantas dihormati orang lain. Sedangkan aku lebih lemah dan seorang wanita, kamu malah begitu menghormatiku. Aku akhirnya mengetahui kenapa begitu banyak orang yang bersedia mengikutmu, karena kamu sangat menghormati orang. Warrior yang tersenyum dan berkata, tak menyangka diriku ternyata ada begitu banyak keunggulan. Poin paling penting adalah kamu bukan demi menjalin hubungan barulah melakukan, aku bisa merasa ini adalah sikap aslimu. Ujar Halfa Yun. Warrior yang menggeleng kepala dan tersenyum berkata, jangan memujiku lagi, aku sudah mulai terbang. Sambil berkata, dia memandang Halfa Yun dan berkata, kamu begitu cantik, kenapa memakai kain penutup wajah? Tidak memakai, akan menimbulkan banyak masalah. Ujar Halfa. Warrior yang tercengang lalu mengangguk kepala dan berkata, iya juga. Dengan kecantikanmu ini, memang bisa menimbulkan banyak masalah. Tapi, meskipun memakai kain penutup wajah, juga mudah menimbulkan masalah. Kenapa? Tanya Halfa Yun. Warrior yang tersenyum berkata, karena orang lebih tertarik pada benda misterius. Kamu memakai kain penutup wajah, akan menarik perhatian banyak orang. Aku lebih baik membukanya. Selesai berkata, Halfa Yun membuka kain penutup wajah. Warrior yang pun mengangguk kepala saat melihat wajah Halfa Yun. Bisa dikatakan, Halfa Yun ini cukup cantik, termasuk orang yang sekali dipandang akan jatuh cinta. Benda yang cantik selalu menarik perhatian orang, terutama gadis cantik bagi seorang pria. Warrior yang tentu saja juga seorang pria. Tentu saja, dia hanya menikmati saja, karena wanitanya sudah cukup banyak. Warrior yang pun teringat Sheila King, Clara dan lainnya, lalu tersenyum dan menenangkan hati. Halfa Yun yang di samping melihat warrior yang sekilas, pun tidak berbicara. Mereka berdua tidak berbicara lagi. Mempercepat langkah berjalan ke arah istana utama Istana Dewa Pedang. Berjalan sekitar 2 jam, Warrior Yang dan Halfa Yun pun mulai serius, karena jiwa pedang yang muncul sudah berbeda dengan sebelumnya. Jiwa pedang ini di atas alam ketiadaan. Semakin berjalan ke depan, jiwa pedang akan semakin tajam, di sekitar kadangkala akan muncul cahaya pedang dan energi pedang. Cahaya pedang dan energi pedang ini tidak mengarah ke mereka, melainkan mirip seperti formasi yang rusak. Hati-hati. Halfa Yun melihat ke sekitar, lalu mendekat ke arah Warrior Yang. Energi pedang dan cahaya pedang ini, dia tidak bisa menahannya, terkena saja akan langsung mati atau cacat. Warrior yang mengangguk kepala, mulai mengeluarkan jiwa pedang alam nirwana untuk menahan jiwa pedang ini. Cahaya pedang dan energi pedang ini pun tidak bisa mendekati raganya. Tapi saat dia ingin mengeluarkan jiwa pedang, terjadi hal aneh. Bersambung.